Halo sahabat, kita berjumpa kembali pada keadaan yang baik ini. Hari ini hari Sabtu 21 November 2020. Saya akan membahas utamanya dua ayat di mana Yesus sedang dihadapkan kepada tuduhan bahwa Yesus sedang menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Yaitu peristiwa yang tercatat di Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 30. Ya, dua peristiwa itu. Nah, perlu saya sampaikan, perlu saya ingatkan bahwa Yesus itu adalah guru yang bijaksana, yang konsisten, yang tidak pernah berdusta. Ini mesti kita pahami betul. Ya. Jadi kalau Yesus benar-benar setara dengan Allah, maka tidak mungkin Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, Bapa itu pasti Allah kan? Jadi, kalau Yesus memang setara dengan Bapa, maka tidak mungkin Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, sebab kalau Yesus dan Bapa itu setara, lalu Yesus berkata Bapa lebih besar daripada aku, berarti Yesus sedang berbohong. Ya, dan itu tidak mungkin. Ya, jadi kita mendapatkan satu pegangan yang kuat, pengakuan Yesus sendiri bahwa Bapa lebih besar daripada Yesus. Artinya Yesus tidak setara dengan Bapa. Nah, dengan demikian, terhadap dua ayat yang akan kita bahas, jadi sudah tertutup kemungkinan atau 0% peluang bahwa ternyata 0% peluang bagi mereka yang menganggap bahwa Yesus sedang menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Ya. Jadi tidak ada peluang itu. Sekarang tinggal kita memahami bagaimana sesungguhnya maksud ayat itu dan maksud peristiwa itu. Ya, kita tinggal memahami saja, tetapi tidak mungkin ayat itu berarti Yesus menyetarakan diri dengan Allah, karena akan bertentangan itu dengan pernyataan Yesus sendiri. Saya mulai dengan Yohanes 5 ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuh Yesus, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena Yesus mengatakan bahwa Allah adalah Bapaknya sendiri, dan dengan demikian menyamakan diri atau menyetarakan dirinya dengan Allah. Nah, ini dua tuduhan yang diajukan oleh orang-orang Yahudi kepada Yesus. Yang pertama, meniadakan hari Sabat. Dan yang kedua, karena menyebut Allah adalah Bapaknya, berarti Yesus menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah. Nah, dua-dua tuduhan ini ditolak oleh Yesus. Terhadap meniadakan hari Sabat tentu kita tahu, Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, ya, tetapi menggenapinya. Jadi meniadakan hari Sabat ini sudah tertolak oleh Yesus. Yesus sudah mengatakan dengan tegas, aku datang bukan untuk meniadakan hari Sabat. Jadi tuduhan pertama ini tertolak. Ya, memang benar Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat, dan memang benar Yesus mempersilahkan murid-muridnya, membiarkan murid-muridnya memetik gandum untuk dimakan pada hari Sabat. Tetapi apa yang dilakukan Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat dan membiarkan murid-muridnya memetik gandum untuk dimakan pada hari Sabat, itu bukan pelanggaran terhadap kekudusan Sabat. Ya, karena orang-orang Yahudi itu bahkan menyunat orang pada hari Sabat. Kemudian kalau binatang saja kecemplung sumur, masuk ke sumur pada hari Sabat, itu orang-orang Yahudi juga berusaha untuk menolong binatang itu supaya tidak mati. Nah, apalagi Yesus ini menolong orang dengan menyembuhkan pada hari Sabat. Tentu itu bukan pelanggaran kekudusan Sabat. Demikian juga dengan memetik gandum untuk dimakan pada hari Sabat. Pernah terjadi, Daud itu masuk ke bait Allah,
kemudian makan roti yang khusus disiapkan bagi imam atau imam besar. Nah, tetapi Daud juga tidak dipersalahkan. Ya, jadi clear tuduhan bahwa Yesus meniadakan hari Sabat gagal. Jadi jangan lagi Anda terprovokasi oleh tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Yesus meniadakan hari Sabat. Karena faktanya Yesus sudah menegaskan bahwa dirinya tidak meniadakan kekudusan hari Sabat. Bagaimana dengan menyebut Allah adalah Bapaknya sendiri? Apakah itu berarti menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah? Nah, di ayat selanjutnya, kalau tadi yang kita baca ayat 18, sekarang kita baca ayat 19, Yesus memberikan tanggapan. Ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Jadi Yesus menegaskan, menanggapi tuduhan itu dengan berkata, aku ini tidak berdaya tanpa kehadiran Bapa. Karena Bapa menunjukkan contoh kepadaku, barulah aku bisa melakukan segala sesuatu seperti yang dicontohkan. Jadi, alih-alih menyetarakan diri dengan Allah, Yesus justru menegaskan dirinya inferior terhadap Allah, yaitu Bapa. Ya, aku atau anak tidak dapat mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, dari dirinya sendiri, jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Nah, pada ayat ini, dua tuduhan orang Yahudi itu terbantahkan oleh pengakuan Yesus. Yesus tidak meniadakan Sabat, Yesus juga tidak sedang menyetarakan diri dengan Bapa. Ya, melainkan Yesus sedang justru menunjukkan bahwa dirinya adalah inferior terhadap Bapa. Itu sebabnya benar kalau Yesus berkata, Bapa lebih besar daripada aku. Ya, sekali lagi, penjelasan Yesus memang bukan dalam kalimat, oh tidak, aku tidak menyetarakan diri dengan Allah, bukan begitu. Tetapi kalimat yang disampaikan oleh Yesus ini dengan jelas menunjukkan bahwa Yesus menyangkal tuduhan itu. Jadi, jangan terhasut pada tuduhan orang Yahudi. Percayalah pada pengakuan Yesus. Nah, sekarang kita ke Yohanes 10. Nah, Yohanes 10 ayat 30 ini ada latar belakang yang sangat jelas kenapa Yesus berkata aku dan Bapa adalah satu. Anda bisa baca mulai ayat 23. Intinya begini. Allah sudah memberikan domba-domba kepada Yesus. Ya, domba-domba di sini adalah pengertian kiasan. Ya, domba-domba itu adalah jiwa-jiwa atau umat-umat yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah, domba-domba ini oleh Allah diberikan kepada Yesus. Diserahkan kepada Yesus. Lalu Allah juga memberikan kuasa kepada Yesus untuk memberikan hidup kekal kepada siapapun yang dikehendaki oleh Yesus. Jadi Allah memberikan kewenangan kepada Yesus untuk melakukan hal itu. Nah, itu sebabnya ayat 28, Yohanes 10 ayat 28, Yesus berkata begini, aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Nah, kenapa seorang pun tidak akan dapat merebut mereka dari tangan Yesus? Ayat 29-nya, Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Nah, jadi, kalau Yesus memberikan hidup kekal kepada siapa yang dikehendaki, tidak ada orang yang bisa merebut dari tangan Yesus. Kenapa? Karena di belakang Yesus ada Bapa yang membackup apa yang dilakukan oleh Yesus. Nah, jadi di sini justru Yesus berlindung di balik kebesaran Bapa yang lebih besar dari siapapun. Lalu ayat 30-nya,
Yesus berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Jadi, Yesus ini mendapat tugas dari Bapa dan Bapa melindungi Yesus, maka apa yang dilakukan oleh Yesus pasti tidak akan ada yang mampu menggagalkan. Yesus dan Bapa adalah satu. Jadi keputusannya Yesus dan keputusannya Bapa itu sama. Kehendaknya Bapa itulah yang dilakukan oleh Yesus. Jadi Yesus tidak sedang menyetarakan diri dengan Allah, Yesus tidak sedang menyamakan diri dengan Allah, tetapi Yesus justru menekankan dia inilah orang yang diberi wewenang oleh Bapa. Jadi Yesus diberi wewenang oleh Bapa berarti menunjukkan bahwa Yesus itu bawahannya Bapa. Ya. Sekali lagi pada kasus Yohanes 5 ayat 18, Yesus alih-alih menyetarakan diri dengan Allah, tetapi justru menegaskan juga di Yohanes 10 ini bahwa Yesus itu di bawahnya Bapa. Kalau di Yohanes 10 ayat 30, Bapa itu yang membackup Yesus. Jadi dengan demikian jelas sekali semua tuduhan orang Yahudi yang memang geram terhadap Yesus sehingga berbagai cara digunakan untuk menghukum atau menangkap Yesus, bahkan cara-cara licik, bahkan dengan mendatangkan saksi-saksi palsu, sudah terbukti dijawab dengan sangat lugas oleh Yesus. Walaupun jawabannya Yesus itu tidak seperti yang Anda harapkan, ya. Anda kan berharap Yesus menjawab, "Oh tidak, aku dan Bapa aku bukan tidak menyetarakan." Saudara kan mengharap Yesus menjawab, "Oh tidak, aku tidak menyetarakan diri dengan Allah," kan begitu kan? Ya, itu tidak Anda dapati, tetapi Yesus memberikan jawaban dengan cara yang berbeda, namun hakikatnya jawabannya itu sama, yaitu bahwa Yesus tidak sedang menyetarakan diri, melainkan Yesus justru berlindung di balik kebesaran Bapa yang mengutusnya, yang memberikan wewenang kepadanya. Nah, sekarang ada sedikit permasalahan yang muncul. Jadi kalau tadi kita sudah membahas secara tuntas bahwa Yesus tidak sedang menyamakan atau menyetarakan diri dengan Allah, ada pandangan yang berkata begini, "Oh, ya memang waktu jadi manusia, Yesus itu tidak menyetarakan diri dengan Allah, karena dia sudah tinggalkan kesetaraan dengan Allah." Ayatnya mengambil referensi dari Filipi 2 ayat 6. Nah, ini ayat yang sangat penting juga, yang sangat sering digunakan oleh Trinitarian, ya. Perlu diketahui, LAI menyajikan ayat itu dengan terjemahan yang kurang baik, bahkan buruk, ya, yang buruk. Saya sebut buruk, kenapa? Karena dengan terjemahan itu pesan yang sesungguhnya jadi kabur. Ya, yang tersaji justru pesan yang sebaliknya. Nah, di Filipi 2 ayat 6 itu kan dikatakan bahwa Yesus tidak mempertahankan kesetaraan dengan Allah itu bukan sesuatu yang harus dipertahankan. Ya. Nah, tentang kata dipertahankan itu bahasa aslinya adalah harpakmos. Nah, harpakmos ini adalah bentuk kata benda dari harpaso. Nah, harpaso ini digunakan beberapa kali dalam Perjanjian Baru dan tidak pernah sekalipun berarti mempertahankan. Tidak pernah. Harpaso itu adalah upaya yang keras untuk meraih sesuatu yang belum ada di genggaman. Itulah harpaso. Ya. Itu harpaso. Nah, itu sebabnya harpaso ini atau harpakmos ini tidak tepat diterjemahkan dengan kata mempertahankan. Kenapa? Karena mempertahankan itu kan atas sesuatu yang sudah dimiliki. Sedangkan harpakmos
yang adalah kata benda dari harpazo, itu seharusnya berarti sesuatu, upaya keras untuk meraih sesuatu yang belum dimiliki. Oleh sebab itu, penterjemahan yang tepat dari kata harpagmos itu adalah perampasan. Jadi bukan mempertahankan. Kalau mempertahankan itu kan sudah di genggaman lalu dipertahankan. Tetapi perampasan atau perampokan, itu kan berarti belum dimiliki tetapi diupayakan untuk dimiliki. Ya, itulah terjemahan yang tepat untuk harpagmos. Jadi perampasan atau perampokan. Dengan demikian, Filipi 2 ayat 6 itu memberikan pesan bahwa Yesus yang walaupun dalam rupa Allah, kata Allah di sini sebaiknya kita bahas lain kali ya. Tetapi langsung saja saya sebutkan, Yesus dalam rupa Theos atau makhluk ilahi ya, tidak berpikir untuk melakukan perampasan atau perampokan untuk menyetarai Allah. Nah, ini terjemahan yang benar. Dengan demikian, kita mendapatkan pesan bahwa Yesus ini adalah makhluk ilahi yang bahkan sebelum jadi manusia itu juga tidak setara dengan Allah dan tidak pernah berpikir untuk menyetarai Allah. Nah, keadaan ini kan sangat berbeda dengan Lucifer, ya. Lucifer itu sama-sama makhluk ilahi, tetapi ingin menyamai atau menyetarai Allah. Akibatnya apa? Akibatnya Lucifer itu direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya sampai ke dunia orang mati. Nah, itu akibat yang dialami oleh Lucifer. Jadi, Lucifer adalah makhluk ilahi, semula adalah malaikat yang mulia, tetapi dia ingin menyetarai Allah, ingin naik. Akibatnya justru oleh Allah diturunkan serendah-rendahnya sampai ke dunia orang mati. Nah, ini berbeda dengan Yesus yang sama-sama makhluk ilahi sebelumnya, sama seperti Lucifer, tetapi tidak ingin naik menyetarai Allah, melainkan merendahkan diri dan taat sampai mati. Akibatnya apa? Allah sangat meninggikan Yesus. Jadi dua nasib yang berbeda. Yang satunya direndahkan serendah-rendahnya, yang satunya yaitu Yesus ditinggikan oleh Allah setinggi-tingginya. Nah, dengan demikian pembahasan ini memperjelas pandangan kita, pemahaman kita bahwa Yesus tidak pernah berpikir untuk menyetarai Allah, baik itu sebelum jadi manusia maupun setelah menjadi manusia. Ya. Demikian juga ayat-ayat yang sudah kita bahas semestinya menjadi jelas bahwa baik Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 5 ayat 18, Filipi 2 ayat 6, semua ayat itu bahkan seluruh ayat di dalam kitab suci tidak pernah menyatakan bahwa Yesus itu setara dengan Bapa. Ya, tidak pernah setara dengan Allah. Demikian pembahasan kita. Semoga bermanfaat. Semoga memberikan bekal yang baik. Semoga membawa kita kepada seluruh kebenaran. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Shalom.